Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa lagi bersama saya, Budi. Ya, pada kesempatan kali ini, Budi kembali akan menemani teman-teman semua untuk belajar. Hari ini kita kembali akan belajar di kelas 5. Tema 8, subtema 2, dan kita sudah memasuki pembelajaran kedua. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat dan juga kelancaran selama proses pembelajaran. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar apa saja ya? Wah, kita lihat ada gambar penari ya, penari saman. Yap, hari ini kita akan belajar tentang pola lantai dalam gerakan tari. Kita juga akan mempelajari siklus air dan bencana kekeringan. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip agar teman-teman menjadi lebih paham terhadap materinya. Baik, langsung saja. Pola lantai gerak tari. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Nah, jika digambarkan seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Jadi pengertian pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Lanjut. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Yang A, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. B, penari bergerak melalui garis diagonal. C, penari bergerak melalui garis horizontal. D, penari bergerak melalui garis diagonal. B ini sama dengan D. Bedanya kalau yang D itu pergerakannya dimulai dari pojok di bawah. E, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Ini juga sama dengan yang A. Bedanya kalau E, titik mulainya diawali dari tengah. Dan yang F, penari bergerak melalui garis lingkaran. Sekarang perhatikan bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui oleh penari. Dimulai dari yang A, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. B, formasi penari membentuk pola lantai segi lima. C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. D, formasi penari membentuk pola lantai zigzag. E, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan yang F, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Nah, ini keterangannya adalah penari dan arah terhadap bentuk pola lantai yang dibuat formasi penari.
Kita lanjutkan pola lantai dalam gerak tarian legong. Perhatikan teman-teman semuanya, ada pergerakannya. Nah, ini adalah pola lantai dari gerakan tari legong ya, berbentuk lingkaran ya. Berikutnya ada pola lantai dari gerak tari saman dari Aceh tentunya. Nah, ini pola lantainya ya, formasi. Lanjut, siklus air dan bencana kekeringan. Perhatikan, peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Jadi kata kuncinya di sini, hasil dari siklus air pasti menghasilkan air yang bersih. Walaupun misalkan air yang kotor yang berasal dari permukaan di tanah, itu hanya air yang bersih saja yang bisa menguap ke atas. Maka dari itu nanti hasilnya pun akan menjadi air yang bersih. Lanjut, air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih, karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu, air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah, tapi diserap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira apa saja akibat dari musim kemarau yang terjadi terus-menerus atau boleh dibilang kemarau panjang? Yang pertama, berkurangnya sumber air minum. Kedua, persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak. Tiga, banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air. Yang keempat, gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Dan yang terakhir, penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lain. Nah, teman-teman, tidak terasa pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Ingat, masa depan ada di tangan teman-teman semuanya. Sekian dari Budi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.